Pulau ini diundang wakil bupati. Nah, cara wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Tidak jadi wong akeh cara hukum tuh. Gus pulau niku. Bagi nyumbang madrasah jadi kan tak warai. Ngeten Pak. Pulau Marat itu Gus kulino. Dadi ra kesusu juga. Ya pulau ini buatan nolak, buatan nombor. Tapi nak jenengan ngelatih pulau juga. Ini pulau buatan mendesak. Aku melarat menkulino. Jadi gue terlatih apa? Buatan Gus ini urusan lembaga. Nah, sama pengen ngamal ya ngamal tak kau pengeran ngamal ikhlas tau orang. Nah urusan gue pengeran yang mulak aku buat kiai coba warai perhitungan roh dua. Ini tak mau. Bagi status kerja. Di pulau nanti sudah apa itu yang tak mana nak ini sudah apa kepengen gue ridane pengeran bawa diseksa bawa urusan ini dia pengeran. Tapi kalau tak ngelatih kiai, wah kurang di sudah punya duit kuat. Malah ngelatih kiai tomat. Jadi urusan ini. Mulanya di Quran itu man amilah solihan palinaf diwang nang amal soleh gue wae. Jadi misalnya wong sudah apa sih untuk berada ini lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gini. Ilmu hakikat tapi ya nak kuat yo lakoni ora yo latih. Ya dilatih. Kulo nu gak gaset anjene itikaf riyen gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini mau suci Allah. Mau suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan. Pokoknya ada dokholki. Pulau nu mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 dua riyah mau. Iku orang mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada dan nafasin. Sejumlah nafasin uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawasi aku ilmu uang. Pokoknya mau. Ini kalau cerita sing ringan-ringan gitu masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, kiai misbah waturi. Kalau masalah fikih sing memang harus dikaji oleh kiai sing biasa batul masail. Kalau mau pensiun. Kalau kemudian nanti bintang batul masail lagi job sufi kalau pensiun. Ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah. Tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki. Kamu saya talak. Salatan kelan kamping telu. Tapi dia hanya bilang salatan loh. Tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang, gue tak pegat ping telu, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan tau, sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan adat. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dewe ora tau paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham.
Orang malaikat sok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat bisura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamak tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi ra nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati tenan, manusa diangkat dadi napa? Lho dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah to. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe coba yang Mu'tazilah dari pangeran niku ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kula cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin mau suci, rasa apa? Rasa curiga bener kaji Nabi aja terkolki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kaji Nabi, aku pokoknya meyakini Allah mau suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah suka. Napa? Mereka nambah angen-angen, dia spektakuler tuh kan. Belum gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue akeh. Jadi tidak pati aja. Uang diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus, dan itu tidak mudah. Jadi nambah angen-angen, dia spektakuler tuh kan, paham ya? Dan itu butuh detail, menciptakan saraf yang macam-macam. Apa cintaan bandem mesti kelainan tak ono pangeran. Butuh desain khusus. Ya itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan itu nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kan nyaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo manusia. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau, sing wong ilmu, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan apa? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu bareng ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu.
Kata Mu'tazilah akan janggal. Kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa? Kan tidak adil menghendaki dari sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah liduna ya tak oleh takok. Berarti pangeran nak kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kalah. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah berarti ya. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek ya ora iso jawab. Mergo kesane kan ya ora adil, ngene kesane ya ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ya ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ayo bar. Makane mau suci Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhire. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing Maha besar. Ora koyo kuwe setan maha besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kowe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggep setan ku kasu. Mulane ada hadis antik yang dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digodho setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasul, engkau juga digodho setan. Iya, tapi ning ngarepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, gitu kayak bicara oh hadis lu. Iya, tapi ning ngarepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kowe aja nyesal. Gus kula selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal di bojo judes ya napa? Iskal ambek kanca dinten ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Nah, Gunung Merapi yo iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu ingin nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong lah sama opo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Enggak kecuali aku mau romam, lah aku jajal. Aku ning omahku dhewe misale. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Khalaf, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dasar gede, berkusi puji menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap isu, hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Isu, minti lu hadidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu, kau iki yakin amin tinggawe sopo. Ya tinggawe aku, ya Allah ya sampai, ya sampai setan apa? Termasuk setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni ataquha rabbal alam. Ya.
Jadi setan ngomong yo kan kafir, bar dene kafir, betok sing kafir, aku ora melok kafir. Betok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini apa puah? Kepala aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Mari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, menawa ambek pangeran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontok, maka masalis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aqufu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku wedi kira wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran, dene roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali kok pangeran nganggep rade perkarane kudune dene dadi pemimpin kok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok ae. Ya me kalau dene ya. Lha tenan mboten guyon. Mone ora ini atau puha rabbal wedi dene be pangeran wedi. Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, lho malah mau dadi inna setona ala kulli syai'in. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, si bodoni uang ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusi no maksiat itu kau setan apa kau kan orang, kalau istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusikan, sama jatuh asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Jadi maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek saya. Malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Kulo niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kulo yakin tenan nak pangeran gawe kulo ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan wong juga ora iso. Kulo wingi diundang wakil bupati karo wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Nek jare wong akeh cara hukum dunya. Gus kulo niku. Bagi nyumbang madrasah jenengan tak warai ngeten Pak. Kalau marah itu wis kulino, dadi ra kesusu juga. Nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Tapi nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak hukum larat men kulino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal ya ngamal tak kok pangeran ngamale ikhlas ta ora, nek urusanku ben pangeran ya mulak aku kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak omong. Bagus tak ketemu. Di kula nek disodakoi tiyang yo tak ngono nek dekne sedekah kepengin golek ridane pangeran mbok disiksa apa urusane dekne mbek pangeran. Tapi ora usah nglatih kiai, wong kurang disodakone dhuwitku akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran man amila sholihan falinafsi wong nang amal saleh go awake. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk ra dekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham gitu iki. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Dilatih. Tapi ini punya nyata. Dari kula warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkoran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya?
mangan barang mari repot, kok mari ngising barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek apa sih terjadi karena makan. Itu lah apa ya paham ya? Ngombe ngono. Ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama alihat seperti yang ngarang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean hawa nafsune sampeyan. Sebetulnya kaya aku barang di swarga ora mendesak. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari singarang hikam, ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari singarang hikam, lau asyraka laka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara singarang hikam, wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe suhtune. Mestine nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin untuk ridane yo saiki, nak kepengin untuk wedi suhtune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno sok ben paham. Mulane dari sekarang hikam cek goblok kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa sesuatu? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lho Allah wis wujud kok wedi sok ben. Lho goblok to bagi jangan ngaji akhirban yen nak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattakuni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, sok belilate digunting. Nak tahu zina digunting apa menawa gambare wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa wattakuni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Kan kowe nek akal ya wedi ning aku. Iku malah elek meneh yo. Nek akal fatakuni wedi ning aku. Lho coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Lho Allah saiki sujud ta dereng? Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, kan? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ketika sing aran hikam la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu tidak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kaya kula. Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jan sensitif. Ya kula ge bola-bali nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu mau darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kaya kowe pembanding ya. Aku tertarik takokan. Gus nang ilmu syariat ada pertentangan. Apa ada orang bertentangan ke syariat ora paham, maksud ora paham. Mung padha ora paham kok ora pertentangane oleh problem dia. Mung padha ora paham kok ora pertentangane. Wah aneh-aneh kowe. Nah ngono takok iki, takok ngono rasa nyimpulno, takok guru nyimpulno napa? Paham ini ajaran Nabi, ada khalqi. Jadi kita harus yakin nah Allah Maha Suci itu ada khalqi. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa tidak usah. Kowe itu kayak malaikat. Malaikat itu ono goblok, ono kelirune. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah diangkat khalifah kok menungso, orang malaikat. Lho darane Allah mau suci kok janggal, apa bijak ta ora ge keputusan jangan begitu. Paham ya? Mestinya malaikat muni subhanallah ora janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik.
Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misale ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe. Lan kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran iki ngono. Kalau ini saya langgar bapak radio duit, buat masalah kan, sebabnya karbu rakyat nopo, ya sebabnya aku rakyat. Rian mas kalau tuh ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat kelas tinggi, ya kita tangguh. Di kalau ada karbu di urusan duit, di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, takoi malaikat berapa gitu. Berkurang pangeran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau takoi malaikat. Lah pengiranan sapa sak sing ben rokok? Ya pengiran pancet to. Aku nen rokok itu warga pengirane tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam wis ning telngen rokok. Tapi ridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Saiki disiksa dik seneng ae pengiran. Tidak tak ibu malaikat. Lah kok iso nyebut-nyebut pengiran ben rokok. Lho apa hubungane aku rokok pengiran? Pangeran tetap pangeran, malah kemudian rokok ya aku, tapi pangerannya tetap apa? Pangeran. Akhirnya malaikat bingung, tak kok pangeran. Gusti wonten kawulane jenengan iki eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pangeran, ndi celok. Areng kecelok takoki pangeran. Aku kok iki eling aku Gusti. Kalau nen rokok pangeran jenengan iki swarga ya pangerane apa? Terus dikon balik nang neraka. Ya balik nang neraka wiridan. Ya balik dene tenang. Terus dari pengira wiridan di swarga. Lha iku hadis sak kula maca niku haru. Apik tenan jadi aja apik. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mane kula nu tak latih tenan. Lho kula cara wong akeh mun iki gedhe. Nganti saiki lunga ugal iki biasa. Kula teng pasar dhewean iki biasa. Anu Pak, total iki biasa. Ya kadang jang terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kula nak apa elek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ngene lho tak warai iki. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu ku. Turun apa?